Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesiswaan SMK Negeri 1 Toli-Toli. Ya, saya perkenalkan kembali Isna Jabar Karim SPD dan sebagai ketua jurusan bisa. Begini ya, angkat jempol. SMK bisa, kalian jawab bisa. Lalu yang kedua, SMK hebat di kepala. Kemudian yang ketiga, SMK luar biasa. Oke, ready? Siap? Iya. SMK Bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Baik, itu adalah yel-yel SMK ya. Baik. Di depan kalian lihat slide. Nggak usah dulu lihat brosurnya, ke depan semua saja dulu ya. Baik. Kalian lihat ini gambar apa? Gambar bus. Iya. Kalau sudah berbicara dengan bus berarti pasti ada jalan-jalan. Itulah usaha layanan pariwisata. Baik, saya sampaikan hanya di SMK Negeri 1 Toli-Toli yang punya bus dengan jumlah kursi 30 atau 29 seat. Tepuk tangan. Iya. Jadi luar biasa ya, hanya SMK 1 Toli-Toli yang punya bus sebesar ini. Ya, baik. Kenapa ada bus? Kenapa ada bus di SMK 1 Toli-Toli? Ini adalah merupakan bantuan pemerintah Indonesia, ya. Bantuan pemerintah ke SMK 1 Toli-Toli karena ada jurusan usaha layanan pariwisata. Ya, kenapa? Karena ini adalah salah satu fasilitas unggulan dari jurusan ULP, sehingga dibantulah SMK 1 Toli-Toli. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Baik. Apa yang kita pelajari kalau saya katakan tadi, kalau kita punya bus berarti jalan-jalan. Ada yang namanya pariwisata. Berarti berwisata dong kita. Berwisata tentu harus butuh transportasi. Nah, pertama di situ ada yang namanya tour planning. Kalau kita berwisata itu harus direncanakan dulu, disusun dulu. Mau kemana-kemana. Misalnya kalau kalian mau ke Lalos, susun dulu berapa hari kita ke Lalos, berapa hari kita ke Sabang sana. Itu disusun. Anda dapatkan pelajaran menyusun jadwal perjalanan wisata itu dengan memilih jurusan ULP, ya. Kemudian ya mau tur kemana, bukan cuma lokal tapi ke luar negeri atau keluar dari Toli-Toli, itu semua yang kita susun. Bagaimana cara menghitung paket turnya itu. Kemudian yang berikut ada yang namanya reservasi dan tiketing. Kalau belajar tentang bagaimana mengatur reservasi, melayani tamu-tamu, atau misalnya mau ke hotel, mau jadi pelayan hotel, bukan pelayan hotel ya, yang di depan itu ya menerima tamu atau di resepsionis. Di situ kalian diajarkan bagaimana cara-caranya. Lalu kalau tiketing, pernah dengar tiket? Ya, tiket itu digunakan untuk bukan cuma ke luar negeri. Ya, tiket itu digunakan kalau kita mau berangkat kemana. Mobil juga kan pakai tiket toh. Kalau mau naik rental misalnya kita pakai tiket toh, pakai tiket. Kemudian, jadi kalau kita mau pakai transportasi tentu pakai tiket toh, transportasinya orang atau apa. Itu yang namanya. Tapi di sini kita bagaimana kalian mempelajari tentang bagaimana menghitung dan tiket-tiket penerbangan. Tahu namanya pesawat? Iya, itu. Jadi kalau mau terbang pakai pesawat, maka bagaimana cara menghitung tiket mau naik dari Toli-Toli ke Palu, ke Makassar, ke Jakarta, bahkan ke Bali, ke luar negeri, tentu harus dihitung harga tiketnya satu orang berapa. Ya, itu.
Kemudian, jadi di situ kita akan pelajari bandara-bandara, kemudian istilah-istilah bandara, nama-nama bandara, kode-kode bandara, nama-nama bandara, ikan akan pelajari di situ. Berikut yang kemudian transfer in dan transfer out. Bagaimana cara menjemput tamu atau wisatawan, menjemput dari bandara mengantar ke hotel. Kemudian sebaliknya mengantar dari hotel, menjemput dari hotel, mengantar ke bandara. Itu yang namanya transfer in out. Tapi ingat, bukan cuma di bandara, tapi mau diantar ke terminal. Kalau pakai mobil atau transportasi darat, mau diantar ke pelabuhan. Kalau pakai naik ke kapal. Oke, SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Jangan lupa itu yel-yel SMK. Saya kembali ingatkan, masuk di SMK gratis seperti yang Pak Renin sampaikan tadi ya. Kemudian yang berikut, apa kompetensi yang dipelajari lagi dalam di jurusan ULP adalah pemanduan. Pemanduan, saya ingatkan anak-anakku, memandu itu bukan cuma pakai bahasa Inggris. Ya, sehingga kadang-kadang ada yang takut, aduh saya takut mau pilih jurusan ULP karena di situ ada bahasa Inggris. Semua jurusan belajar bahasa Inggris, sama kalian di sini belajar bahasa Inggris juga toh? Iya. Jadi jangan takut. Cuma keuntungannya kalau kamu tahu artinya bahasa Inggrismu melebihi dari itu, berarti kamu punya keuntungan. Artinya bisa memandu. Kalau ada turis-turis kita ke Toli-Toli, kau bisa berani pandu dia, mau bawa ke Laos sana, kau bawa. Tentu harus pakai bahasa Inggris. Tapi jangan takut, nah bukan nanti yang pintar bahasa Inggris bisa masuk di jurusan ULP. Bahasa daerah pun bisa, pakai bahasa Bugis. Kalau ada keluargamu atau ada teman-temanmu dari Makassar sana, pakai bahasa Bugis, nggak apa-apa. Itulah tugas menjadi seorang pemandu dan bayarnya mahal, ya. Kalau masih sekolah kau sudah pintar memandu, maka sudah dapat uang ya. Berikut ada yang namanya MAIS. Kalau mengelola event-event, kita misalnya membuat satu kegiatan-kegiatan ya, event-event kegiatan lokal di sekolah ini, misalnya mau menyusun apa, ada lomba-lomba, maka itu kalian dapatkan ilmunya di pelajaran MAIS. Mengatur ruangan dan lain sebagainya, menata bagaimana forum-forum diskusi, itu kalian dapatkan di pelajaran MAIS ya. Kemudian ada lagi yang namanya pemasaran berbasis digital. Karena dunia sekarang adalah dunia teknologi. Ada mata pelajarannya pemasaran berbasis digital. Saya sampaikan, salah satu yang mengajar mata pelajaran adalah Pak Irwan Tarpono. Kenapa? Pak Irwan Tarpono salah satu tim teaching dari jurusan ULP, walaupun dia mengajar matematika. Kenapa matematika juga nak ULP? Karena menyusun paket tour itu kan harus ditahu, oh bayar transportasi berapa, kalau mau ke Laos berapa orang, satu bis itu berapa, itu semua dihitung. Jadi Pak Tarpono itu juga salah satu tim dari jurusan ULP ya. Yang saya ingatkan kembali bahwa kemudian tempat-tempat praktek usaha layanan pariwisata. Jadi setiap jurusan itu ada tempat prakteknya masing-masing ya, atau yang disebut sekarang PKL. PKL itu sudah merupakan salah satu mata pelajaran dan harus wajib. Namanya mata pelajaran harus wajib. Kalau udah lewat PKL berarti kalian tidak lulus dari SMK. Ada 3 yang perlu diperhatikan di SMK 1 yang kalian dapatkan selain ijazah kalau lulus ya. Selain ijazah, kemudian ada yang namanya sertifikat PKL ya, jadi ada 3. Kemudian 1 sertifikat uji kompetensi kalian. Kalian sebelum lulus di SMK ada 3 sertifikat atau ijazah, termasuk ijazah 2 sertifikat itu yang kalian. Itulah kelebihannya SMK dibandingkan dengan SMA. Tepuk tangan ya. Oke. Oleh karena itu jangan lagi ragu memilih khususnya SMK Negeri 1 Toli-Toli. Oke, siap toh masuk di SMK 1 Toli-Toli? Oke, demikian sebelumnya saya sampaikan di brosur
Tolong jangan dibuang brosur yang kami bagikan, semua jurusan ya, yang ada brosur-brosurnya jangan dibuang, tapi dibaca, kemudian perlihatkan kepada orang tuamu, minta, oh ada brosur kami mak, pak ini nah brosur, ya, ini, kemudian dipelajari dan pilih dari 7 jurusan yang ada di SMK 1 yang sesuai dengan kata hati dan nuranimu. Ya, jangan terpengaruh dari teman lain. Oh ini mau pilih jurusan WP, ini juga ikut-ikutan. Jangan, jadi sesuai dengan kemauanmu masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.